TKP. Siap, 86. Kronologi berawal dari adanya laporan masyarakat di mana penyalahgunaan narkoba ganja yang dilakukan tersangka. Usai dilakukan penyelidikan, penyidik pun mengarah ke Ardhito yang diketahui sering menggunakan ganja. Hal itu terkuak usai penyidik membuntuti Ardhito saat penyelidikan dari kebun jeruk hingga ke rumah Ardhito di daerah Klender, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan dari kemarin, tersangka dinyatakan positif ganja. Kemudian berikutnya, urin yang bersangkutan juga positif, ungkapnya. Ya, memang benar, kita melakukan penangkapan dan mengamankan salah satu public figure inisial AP yang bersangkutan adalah seorang musisi, seorang bintang film. Tadi malam kita amankan di rumahnya di bilangan Durensawi, Jakarta Timur, yang merupakan pengembangan dari wilayah Jakarta Barat. Yang bersangkutan kita dapatkan narkotika jenis ganja, yang tentunya tim masih terus mendalami. Yang bersangkutan saat ini sedang melakukan pemeriksaan kesehatan, dan hasil awal bahwa cek urin yang kita lakukan yang bersangkutan positif. Bahkan Ardhito juga ditangkap sedang menggunakan ganja. Ia mengaku telah mengenal ganja sejak 2011. Namun sempat berhenti dan mulai aktif lagi pada tahun 2020 silam. Dari penangkapan Ardhito, polisi mengamankan barang bukti diantaranya 2 paket plastik klip ganja bruto 4,80 gram, kemudian 1 bungkus papir, 21 pil alprazolam, dan 1 buah HP tersangka. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini diantaranya adalah 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis ganja yang memiliki berat bruto 4,80 gram. Kemudian 1 bungkus kertas papir, kemudian 21 butir pil alprazolam. Ini ada resep dokternya. Kemudian berikutnya adalah 1 buah handphone milik tersangka. Penangkapan terhadap musisi 26 tahun itu berawal dari laporan masyarakat, bermula dari suatu tempat kejadian peristiwa atau TKP di daerah Jakarta Barat, yaitu di wilayah Kebon Jeruk. Dari situ, polisi melakukan pengembangan. Polisi kemudian menangkap Ardhito Pramono pada Rabu 12 Januari 2022 dini hari di kediamannya kawasan Klender, Jakarta Timur. Unsur subjektif Ardhito Pramono penyalahgunaan ganja, polisi menyita 2 paket klip berisi narkotika berjenis ganja seberat total 4,80 gram, kertas papir, pil alprazolam, dan handphone. Unsur objektif Ardhito Pramono sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kepemilikan narkoba jenis ganja. Polisi mempersangkakan Ardhito Pramono dengan pasal 127 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ardhito terancam 4 tahun penjara. Ardhito Pramono mengenal ganja sejak 2011, sempat vakum menggunakan ganja, kemudian aktif lagi di tahun 2020 sampai tertangkap. Kemarin alasan Ardhito Pramono memakai ganja untuk bisa memberikan rasa tenang dan fokus. Dalam bekerja, Ardhito memakai ganja untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat diamankan, sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dan juga yang bersangkutan juga mengakui mengenal ganja ini sejak tahun 2011, kemudian sempat terhenti beberapa saat, kemudian mulai aktif lagi menggunakan tahun 2020 sampai dengan tertangkap kemarin. Adapun alasan yang digunakan ataupun disampaikan tersangka dalam penggunaan narkotika jenis ganja ini adalah untuk bisa memberikan rasa tenang dan juga fokus dalam bekerja. Subjek, pelaku, dan korban. Dalam kasus ini, subjek, pelaku, dan korban adalah Ardhito Pramono sendiri, karena tindak pidana narkotika yang ia perbuat adalah penyalahgunaan narkoba. Implikasi yuridis ketentuan pasal 4 huruf D
Pasal 54 dan pasal 127 UU Narkotika digunakan untuk menentukan pengguna narkotika sebagai korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban. Pada dasarnya, pengedar narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku, akan tetapi pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan atau korban. Selaku korban, maka pengguna narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Adapun tujuan diterapkan UU Narkotika dapat dilihat pada pasal 4 yang menyatakan bahwa bagaimana menentukan seorang pelaku tindak pidana narkotika tersebut sebagai seorang pelaku dan atau korban merupakan permasalahan utama yang dihadapi penegak hukum. Untuk mempersamakan persepsi tersebut, dibuatlah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam peraturan bersama antar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan nomor 01 PBMA 3 2014, nomor 03 tahun 2014, nomor 11 tahun 2014, nomor 03 tahun 2014, nomor per 005 A JA 03 2014, nomor 1 tahun 2014, dan perber 01 3 2014 BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 465, di mana inti dari peraturan bersama tersebut adalah pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika haruslah diberi pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial dengan cara terlebih dahulu dilakukan proses asesmen oleh tim asesmen yang terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikologi dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Walaupun jauh-jauh hari sebelum peraturan bersama tersebut diundangkan, Mahkamah Agung sebelumnya telah menerbitkan SEMA Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ardhito dikenakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sanksi tindak pidana narkotika Ardhito Pramono. Ardhito Pramono mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang termasuk pada narkotika golongan 1, dan Ardhito terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dasar hukum pada kasus Ardhito Pramono adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur segala bentuk tindak pidana narkotika.